Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita membahas bagaimana Jokowi Amin merawat asa. Bang Gaudens, kalau melihat kemarin pidato Pak Jokowi, saya tertarik sekali melihat bahwa dari awal sudah mencanangkan target tinggi dan sudah disampaikan rencana-rencana untuk mencapainya. Tetapi yang membuat terkejut banyak orang, beberapa ASN mengatakan kepada saya soal rencana penyederhanaan eselon itu. Kalau itu dilakukan seperti sekarang, apa tidak terlalu cepat, Bang? Tidak cepat juga sih, bahkan terlambat menurut saya. Malah terlambat? Ya. Kenapa? Mestinya birokrasi itu dibenahi pada periode pertama. Karena apa? Karena lambat tidaknya roda pembangunan, menggerakkan roda pembangunan itu ada pada birokrasi. Birokrasi itu sangat penting. Presiden boleh silih berganti, birokrasi itu tetap ada. Karena itu kultur birokrasi itu yang harus diperbaiki kalau mau Indonesia maju. Birokrasi sekarang itu memang gemuk ya. Jumlah PNS itu sekitar 4 juta lebih ya, 4,2. Tetapi hasil kinerjanya itu sangat minim. Apalagi sistem eselonisasi itu kan berjenjang dari eselon 1 sampai 4. Karena itu Jokowi menawarkan cukup 2 saja, tidak perlu banyak-banyak. Karena terlalu banyak menjadi bos, tidak ada yang bekerja. Gitu. Oke. Tapi itu kan begini, kalau niatnya saya setuju Bang, bahwa itu mengefisienkan. Tetapi ketika kita masuk ke tataran praktisnya, bagaimana kemudian melakukan itu kan tidak semudah seperti yang dikatakan, karena ya bisa dibayangkan ada beberapa pejabat eselon yang kemudian kehilangan jabatannya. Ya kalau kemudian dia bisa beradaptasi begitu dengan cepat. Tapi kalau kemudian justru kontraproduktif, memunculkan lebih banyak lagi birokrat-birokrat yang semakin tidak mau bekerja dengan baik, bukankah itu sesuatu yang tidak berguna, Bang? Ya, produktivitas itu kan hanya bisa muncul kalau ada kompetisi di dalamnya. Dihasilkan oleh sebuah kompetisi. Nah, ASN itu tidak berdasarkan kompetisi itu. Eselonisasi itu lebih banyak karena masa tugas lama, ada kedekatan, sehingga hasilnya juga buruk. Jadi bukan karena kinerja? Bukan karena kinerja. Karena itu dibuka peluang oleh Jokowi untuk merekrut mereka yang tidak mau jadi ASN, tetapi tenaganya dibutuhkan, mereka bisa masuk di dalam birokrasi itu. Tapi ya kembali lagi ke pertanyaan yang kita bahas di awal tadi, Bang. Ketika kemudian ASN sebagai motor pembangunan itu mau disederhanakan, mau dirampingkan, bukankah di dalam prosesnya nanti harus ada sejumlah biaya yang keluar lagi, ada waktu yang terbuang misalnya untuk menyesuaikan lagi, apalagi kalau kemudian ternyata benar bahwa ada rencana untuk mengubah nomenklatur begitu di kabinet. Itu kan berarti saya tidak tahu ujung-ujungnya total-totalnya itu akan lebih efisien atau malah jangan-jangan sama-sama saja. Ya sebetulnya sih tidak ada kaitan dengan pengubahan nomenklatur, karena di dalam undang-undang kementerian itu kan sudah jelas ya, jumlah menteri itu 34, nama boleh berbeda-beda, tapi jumlahnya tetap sama. Nah, terkait dengan birokrasi, kalau kita lihat bekerja atau tidak bekerja birokrasi itu kan tetap dia mendapat uang ya, dan uang itu dari pajak hasil keringat rakyat. Hasil keringat rakyat diperas untuk membayar ASN yang datang pagi pulang siang, duduk-duduk di kantor tidak menghasilkan apa-apa. Nah, pada beberapa waktu lalu di dalam menata ASN itu pernah moratorium tidak menerima lagi pegawai negeri sipil. Tetapi kan itu dibuka lagi kerannya sehingga jumlahnya begitu banyak. Tetapi pada sisi lain dengan ada penataan itu juga memungkinkan untuk memilih dan memilah lagi ASN yang kita ketahui semua bahwa banyak sekali yang terpapar paham radikalisme. Nah, dengan melakukan perampingan itu juga bisa ditelah ulang rekam jejak ASN seperti itu. Kalau kita bicara ASN itu kan katakanlah kita fokus ke kementerian dan lembaga, Bang Gaudens. Kementerian dan lembaga ini nanti akan dipimpin oleh menteri yang memang nanti baru akan diumumkan rencananya hari ini. Kalau kemudian kita melihat menteri-menterinya misalnya begitu, apalagi belakangan sudah semakin kuat wacana bahwa partai-partai yang kemarin tidak mendukung Jokowi di dalam pemilu mungkin akan diakomodir masuk ke kabinet. Itu kan menteri-menteri ini pasti akan membawa orang-orangnya juga, membawa visinya sendiri walaupun diperintahkan untuk tidak punya visi sendiri. Itu bukankah kemudian malah membuat birokrasi
pemerintahan secara umum jadi lebih sulit, Bang? Ya ada peraturan menteri aparatur negara ya yang membolehkan hanya pada jumlah tertentu seseorang menteri itu membawa rekan-rekannya ya. Oh. Itu tidak banyak sih. Ada aturannya? Ada aturan yang paling banyak 10 kalau tidak salah ya. Oke. Itu boleh itu. Itu boleh dilakukan. Tetapi kemudian ketika misalnya dari katakanlah partai yang berbeda begitu, apa jaminannya bahwa kemudian akan bisa sama-sama terkoordinasi untuk mendukung visi Jokowi Maruf Amin? Ya disitulah seninya. Kalau kita mengibaratkan kabinet itu sebagai sebuah orkestra, tentu konduktornya Jokowi Maruf harus pandai meramu itu sehingga menghasilkan nada yang bagus. Kalau tidak nanti kan sumbang terus nadanya. Iya. Nah, yang kita himbau itu kalau menjadi pendukung pemerintah jadilah pendukung yang baik gitu. Jangan memperlihatkan tabiat buruk yang pernah diperlihatkan pada zaman lalu. Di pemerintahan itu menjadi sekutu, justru menjadi di DPR malah menjadi oposisi ya, di parlemen itu malah menjadi oposisi. Jadi itu yang tidak baik gitu. Iya, masalahnya seperti apa kemudian menerjemahkan asa atau harapan yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi dan Maruf Amin nanti kembali bisa dirasakan oleh rakyat seperti pidatonya itu. Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudenz, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gaudenz, sebelum kita berdiskusi lagi, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ikhwan. Pak Ikhwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Gaudenz, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Ikhwan. Silakan Pak, singkat padat saja Pak. Suatu asa itu akan tercapai, terwujud, terlaksana apabila ada sikap konsekuen, konsisten, komitmen. Bahasa Arabnya istiqomah. Nah, untuk itu harus ada standarisasi, yaitu benar, baik, indah, sehat, normal. Yang jadi masalah, kalau menyadari sumpah dan janji yang dilaksanakan oleh Pak Amin dan Pak Jokowi dan Pak Amin, itu harus diingat bahwa itu adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah dari pendiri negara, dan amanah dari rakyat. Untuk itulah apa yang direncanakan dipidatokan oleh Pak Jokowi di depan MPR kemarin, ada 5 masalah pokok yang akan dilaksanakan, itu tidak akan terwujud berjalan dengan normal dan baik kalau tidak menyadari bahwa ada pengaruh warna dan bentuk dari suatu sistem. Lalu sistem politik kita itu ditentukan oleh sistem hukum kita, sistem politik kita yang korporatokratik, kemudian itu memang dibenarkan dibaikkan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 itu harus, tapi sangat sederhana, sebab kita sudah meninggalkan. Yang ada sekarang ini bukan Undang-Undang Dasar 45, Pak, tapi yang ada itu Undang-Undang Dasar amandemen. Lalu Pancasila sebagai lip service, hanya hiasan bibir saja. Nah, negara kita negara teis demokratis. Maka Pancasila tanpa agama tidak mungkin bukan Pancasila lagi. Lalu amandemen itu jangan tinggalkan. Amanah amanah pendiri negara dan sekarang era reformasi. Saya kira itu yang harus dipikirkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ikhwan ada Pak Ramlan di Medan, Sumatera Utara. Pak Ramlan, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak. Saya nggak terlalu dalam Pak. Ini harapan saya kepada Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Pertama saya mengucapkan selamat atas terpilihnya kedua belah pihak ya, beliau itu. Mudah-mudahan ke depan mereka tuh bekerja lebih bermanfaat untuk masyarakat kecil buat saya seperti ini. Nah, ya harapan saya pertama-tama saya sangat terkesan kepada Pak Jokowi yang mengatakan bahwasanya eselon 1, 2, 3, 4 itu dipersederhanakan. Cocok sekali Pak. Itu pertama. Nggak penting tuh Pak diperbanyak yang begitu. Yang kedua, untuk start pertama ini, mohon Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin itu birokrasi tolong perbaiki betul-betul Pak. Itu dari mulai yang dari bawah sampai ke atas. Nah, jadi menteri yang diangkat itu kalau bisa, ya kalau menurut pendapat seperti Ibu Susi Pujiastuti, tenggelamkan kapal yang macam-macam itu. Nah, begitu juga di birokrasi kepolisian, militer, baik di Kementerian Agama segala macam. Itu harus betul-betul. Jangan orang naik haji di sini ada vendor yang masuk merugikan orang naik haji, Pak. Itu udah rahasia umum itu. Nanti ada vendor masuk obat segala macam. Nah, itu permainan birokrasi
haji itu, Pak. Jadi harus sungguh-sungguh mengawasi anak buahnya di kementerian begitu ya, Pak? Nah, kalau bisa itu kepala dinas kesehatan itu turun ke lapangan itu, Pak. Cek di mana wilayah dia. Jangan mengharapkan wali kota. Kepala dinas turun. Betul nggak pekerjaan di dinas-dinas kesehatan yang di wilayah dia itu yang pertama Pak perlu, ya kan? Tapi kalau nggak dari bawah ini yang didor, ya di atas tuh ya. Kalau di atas saya rasa lebih mengerti lah Pak, karena dekat dengan menteri atau presiden. Terima kasih Pak Ramlan di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramlan ada Pak Umar di Depok, Jawa Barat. Pak Umar, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Umar. Silakan Pak pendapat Anda singkat padat. Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin dan kepada seluruh bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang untuk meningkatkan kinerja Pak Jokowi ke depan. Pak Jokowi sudah kasih blueprint 5 poin pada pidato kemarin. Tolong menterinya itu mendengarkan apa yang diucapkan Pak Jokowi. Mengenai, saya kupas satu-satu, mengenai MPR. Sekarang 4 pilar. Saya mohon tambah satu pilar, GBHN, supaya Indonesia ini mau kemana dibawa kemana udah bisa berjalan, nggak diobok-obok sama orang lain. Kedua, mengenai DPR, kalau bikin undang-undang itu harus diuji materialkan ke Mahkamah Konstitusi baru diberikan ke rakyat. Ketiga, mengenai bonus demografi. Bonus demografi itu kemarin kan diresmikan palaparing itu. Nah, saya mohon untuk menteri-menteri itu, menteri pendidikan itu wifi itu harusnya gratis. Nanti HP-nya dikasih pajak. Jadi untuk kompensasi. Nah, ada lagi nih Pak. Ada lagi mengenai BPJS. Itu Badan Penyelenggara Sosial, bukan PT. Jadi nggak ada defisit segala macam itu, rugi gama nggak ada. Banyak sebenarnya, ada lagi yang nggak mau saya kupas. Nanti tapi ya Pak, dulu deh. kita harus berbagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Umar di Depok, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Umar ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Bahwa sejak 20 Oktober 2019 kemarin, Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami melihat bahwa saat ini kondisi bangsa dan negara Indonesia benar-benar sudah stabil, aman, terkendali. Tokoh-tokoh dan kelompok yang berseberangan pada Pilpres 2019 kini telah bersatu kembali. Partai politik pun yang biasanya tarik ulur, jual mahal, dan menekan-nekan untuk mencari menteri, saat ini pun juga cair kembali. Sehingga pasca pelantikan ini, Presiden akan tancap gas untuk segera menyampaikan atau melantik menteri-menterinya sesuai dengan prerogatifnya. Presiden Jokowi dalam pidato kemarin, Mas, menegaskan bahwa akan memecat menteri yang tidak mampu mengikutinya atau yang bermasalah. Nah, menurut kami Mas, bahwa menteri di era presiden nanti tidak bisa bermain-main atau tidak sekedar numpang jabatan, akan tetapi mereka harus benar-benar bekerja keras, inovatif, ahli di bidangnya, dan tidak berniat korupsi. Kami yakin bahwa Jokowi Ma'ruf Amin beserta kabinetnya akan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan menjadikan bangsa yang besar. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa Bang Gaudens, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tadi para pemirsa mengatakan bahwa ini adalah tugas besar dan Presiden Jokowi harus mengerjakannya bersama-sama. Bagaimana Bang? Ya, mengerjakan bersama-sama, dan Jokowi Amin mempunyai modal sosial yang bagus. Modal sosial itu antara lain bagaimana kemarin itu kita lihat bagaimana pelantikan itu sesungguhnya merayakan persatuan, karena seluruh yang berbeda itu bisa meleburkan diri di dalam euforia untuk menyambut Jokowi Amin menjadi pemimpin baru. Harapannya ke depan semua kita ikut mendukung, mengawal pembangunan yang akan dibangun oleh Jokowi. Ada 5 poin yang dikatakan oleh Jokowi. Yang pertama itu tentang pembangunan SDM, yang kedua itu pembangunan infrastruktur, ketiga itu menata peraturan perundang-undangan, yang berikutnya itu menata birokrasi, sampai kepada
transformasi dari menuju ekonomi yang tidak bergantung pada sumber daya alam. Itu artinya lebih kepada kreativitas. Nah, dalam kerangka kreativitas itulah perlunya dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap birokrasi. Sesungguhnya pemerintahan itu yang menggerakkan itu adalah birokrasinya. Karena birokrasi itu berurat akar dia. Menteri, pemimpin kementerian, silih berganti hanya 5 tahun, bahkan ada yang kurang dari 5 tahun kalau kena kasus atau dipecat oleh presiden. Karena itu birokrasi haruslah birokrasi yang profesional. Untuk menuju birokrasi yang profesional itu tentu janganlah tambun dia. Kalau tambun geraknya lamban sekali. Karena itu perlu dirampingkan. Dirampingkan dengan siapa? Dengan orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya. Kalau tidak ditemukan orang profesional dari kalangan ASN, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu untuk mengambil dari luar ASN. Kalau terkait dengan kabinet yang nanti akan diumumkan hari ini, Bang Gaudens, itu kan banyak orang mengatakan jangan juga gendut, karena big giant cannot dance. Pertanyaannya kalau kemudian nanti ternyata juga dalam tanda petik harus mengakomodir banyak kepentingan, itu bagaimana? Ya, kabinet itu yang pertama tentu berdasarkan kepentingan bagaimana menjalankan visi misi yang ditawarkan selama kampanye. Karena itu menteri-menteri yang masuk dalam kabinet itu tidak boleh membawa misi pribadi. Harus mampu merealisasikan visi misi Jokowi Amin. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kabinet itu tidak terlepas dari kepentingan politik. Mengakomodasi ketika seluruh kekuatan politik yang tadinya berseberangan sekarang bersatu, tentu membutuhkan tempat yang banyak. Tempat itu dicari-carilah tempatnya itu kan. Tidak ada kebutuhan wakil menteri, dibuatlah wakil menteri. Tetapi semua itu kita harus angkat topi dan harus menghormati, karena itu hak prerogatif presiden. Yang diatur di dalam undang-undang kementerian itu hanya jumlahnya 34 menteri, dan di sana dikatakan menteri itu bisa dibantu oleh wakil menteri. Artinya undang-undang sama sekali tidak melarang presiden untuk mengangkat wakil menteri. Dan memang dibolehkan di dalam undang-undang itu. Bagaimana memastikan bahwa asa atau harapan yang dimunculkan dari sejak kemarin dilantik itu akan terus bisa ada dan bahkan meningkat sampai nanti di akhir periode menjabatnya, Bang? Ya, asa yang disampaikan oleh Jokowi itu bukan asa dalam jangka pendek 5 tahun, tetapi sampai jangka panjang menuju Indonesia yang lebih maju, menuju Indonesia yang besar. Nah, yang dibangun Jokowi pada tahap awal itu fondasinya itu pada infrastruktur. Pada tahap keduanya, walaupun infrastruktur itu tetap dibangun, yang ditekankan oleh Jokowi itu adalah pada profesionalitas. Bahkan ada satu kata yang sangat menggelitik saya kemarin dalam pidato ini, bagaimana mendobrak rutinitas. Jadi rutinitas ketika menyelenggarakan pemerintahan itu sebagai rutinitas, ya memang tidak akan maju-maju. Karena itu kita mendukung Jokowi, termasuk di dalam yang Leo mungkin tidak setuju, bagaimana birokrasi itu dirampingkan. Masalahnya memang benar bahwa ide besarnya bagus, tapi belajar dari periode pertama Jokowi kemarin, ada beberapa hal yang ketika sampai di tataran praktis itu berantakan, Bang. Itu yang kemudian harus segera dibenahi. Ya, kalau pada tahap pertama kan Jokowi masih memikirkan elektoral, memikirkan untuk bisa terpilih kembali atau tidak. Karena itu dia menunda membenahi birokrasi. Sekarang tidak ada yang ditakuti lagi, birokrasi harus dibenahi. Kita tunggu sama-sama dan kita dorong supaya asa ini benar-benar terus menjadi kenyataan. Ya, konsisten lah gitu ya. Baik, Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Selamat pagi. Pagi, Leo. Pemirsa, tantangan dan persoalan besar bangsa terbentang nyata di depan mata. Jangan biarkan Jokowi Amin berjalan sendirian selama 5 tahun ke depan. Mereka tidak hanya membutuhkan dukungan elit politik, namun juga butuh dukungan seluruh rakyat kita, karena keduanya adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.